Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Etis Channel. Baik, di video kali ini kita masih belajar prakarya, yaitu tentang kerajinan serat. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa di video yang part 1 tentang kerajinan serat, kita telah mengetahui tentang pengertian serat dan juga jenis dan karakteristik serat. Nah, di video yang sekarang yang part 2, kita akan melanjutkan yaitu mengenai pengolahan bahan serat, kemudian teknik dasar kerajinan bahan serat, dan juga proses produksi. Baik teman-teman, sebelum ke materi, kita lihat kembali di peta materinya, yaitu di sini kita masih mempelajari tentang kerajinan serat, dan di video yang kemarin di part 1, kita telah mengetahui mengenai pengertian serat dan juga jenis dan karakteristik serat. Nah, di video yang sekarang kita akan mempelajari mengenai pengolahan bahan serat, kemudian teknik dasar kerajinan bahan serat, dan juga proses produksi. Oke, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengolahan bahan serat. Nah, sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, adapun langkah-langkah pengolahan bahan serat, diantaranya yang pertama yaitu pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Oke, langkah yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kemudian next ke langkah yang ketiga yaitu pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Nah, langkah yang keempat yaitu penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, adapun benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Nah, adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Kemudian yang kedua yaitu menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau menggunakan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Oke, next yaitu mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih, membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, selanjutnya yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya
harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh yaitu cangkir didesain ada pegangannya. Kemudian yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Dan yang terakhir yaitu keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, untuk selanjutnya yaitu produk kerajinan serat tumbuhan. Yang pertama, bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, adapun bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun, ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya, sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. Selanjutnya yang kedua yaitu alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Nah, adapun alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Adapun identifikasi peralatan lain yang dapat membantu pembuatan kerajinan. Nah, ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat alam. Selanjutnya yaitu produk kerajinan dari serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Nah, di bawah ini adalah contoh hasil kerajinan dari serat alam. Next, yang kedua yaitu produk kerajinan serat hewan. Yang pertama yaitu bahan serat hewan. Di bawah ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Nah, adapun bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan, seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi.
Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wool memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. Nah, untuk selanjutnya yaitu alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Identifikasi peralatan lain yang dapat membantu pekerjaan pembuatan kerajinan. Dan ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti alat pintal dan alat penggulung benang. Nah, alat tersebut dapat dibuat dalam bentuk tradisional. Nah, selanjutnya yaitu produk kerajinan dari serat hewan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat hewan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, seperti batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias, dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Di bawah ini adalah contoh produk dari serat hewan. Selanjutnya yaitu kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu para pengrajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Hanya dalam beberapa detik saja, sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik untuk terhadap sebuah produk. Nah, selanjutnya, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat yaitu memperindah penampilan produk. Nah, keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Adapun pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Nah, mungkin cukup sekian di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen. Dan jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian lewat akun sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.